Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil penelitian kami melalui video ini yang berjudul Aplikasi Sistem Surveillance Kontrol Penularan Tuberkulosis Berbasis Geografik Information System. Lokasi penelitian Puskesmas Seribu Duduk, Tiga Runggu, Pematang Selima Kuta, Dolok Pardamian di Kabupaten Simalungun. Dengan Ketua Peneliti Profesor Dr. Eva Wani Heritonang MSI, NIDN 0016056809, anggota peneliti Dr. Bahtera bin David Purba, SKM MKes, NIDN 0106027401. Tahun pelaksanaan penelitian 2023, perguruan tinggi, kedua peneliti dari Universitas Sumatera Utara, dan anggota dari Institut Kesehatan Dili Husada Dili 2. Ini adalah hasil penelitian kami berupa prototipe yang diberikan namanya prototipe aplikasi sistem surveillance kontrol penularan tuberkulosis berbasis geographic information system. Dalam prototipe ini terdiri dari 14 file, 7 file di wilayah Puskesmas Tiga Renggu dan 7 file eh, di wilayah kerja Puskesmas Seribu Dulu. Dari 7 file di tiap puskesmas ini terdiri dari 6 file kontrol penularan tuberkulosis dan satu file tentang outcome pengobatan tuberkulosis. Prototipe ini diawali dengan riset dasar, yaitu pengujian intervensi self-monitoring dokumentasi kalender terhadap kontrol penularan tuberkulosis dan outcome pengobatan di wilayah dataran rendah dan terbukti efektif untuk meningkatkan eh, menurunkan risiko penularan tuberkulosis dan meningkatkan outcome pengobatan dengan menggunakan instrumen dokumentasi kalender. Demikian juga hasil intervensi yang dilakukan di dataran tinggi, di mana hasil pengujian juga efektif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, yaitu dokumentasi kalender. Hasil ini membuktikan bahwa desain aplikasi sistem surveillance kontrol penularan tuberkulosis berbasis Geographic Information System dapat dikembangkan menjadi aplikasi sehingga aplikasi ini nantinya akan memudahkan memudahkan eh, petugas unit TB program puskesmas untuk mengontrol penularan tuberkulosis pada pasien yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan dan juga untuk meningkatkan kinerja program, terutama program DOTS untuk meningkatkan kesembuhan pengobatan, kelengkapan pengobatan, menurunkan angka dropout, menurunkan angka gagal kasus, dan menurunkan angka kematian dari setiap program TB ini. Hasil yang kami peroleh dapat kami tampilkan sebagai berikut. Ini adalah pemetaan kontrol penularan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Tiga Runggu pada follow up 1 pengobatan.
Di sini perlu kami jelaskan ini berada dalam satu wilayah kerja puskesmas. Yang kami ambil di sini kasusnya yaitu intervensi sebanyak pada kasus intervensi sebanyak 50 kasus atau 50 pasien tuberkulosis. Di sini kami jelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil ini. Yang pertama adalah nomor kasus. Ini adalah nomor kasus yang menunjukkan nomor kasus pasien tuberkulosis yang telah ditempatkan dalam pendaftaran atau registrasi di puskesmas. Kemudian di sini ada warna. Di sini warna ini menunjukkan yang pertama ini warna hijau menunjukkan kontrol penularan tuberkulosis yang sangat rendah atau dengan angka R0 kurang dari 0,95 yang berarti ini tidak membutuhkan intervensi di mana kasus tuberkulosis terkontrol dengan sangat baik. Kemudian ada di sini warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan kontrol penularan tuberkulosis yang rendah dengan angka reproduksi atau R0 0,95 sampai 1,05. Nah, warna ini juga menunjukkan bahwa terjadi kontrol penularan tuberkulosis yang baik oleh pasien, di mana di sini kontrol penularan tuberkulosis yang dimaksud adalah kontrol lingkungan, yaitu kontrol membuka jendela kamar setiap hari, kontrol membuang sputum di wadah tertutup, kemudian kontrol pernapasan, yaitu menggunakan masker, dan juga menggunakan sapu tangan pada saat batuk dan bersin, dan yang ketiga adalah kontrol pengobatan, yaitu melakukan pengobatan tepat waktu dan rutin setiap hari. Kemudian di sini ada warna pink. Warna pink ini menunjukkan kontrol penularan tuberkulosis sedang. Kontrol penularan tuberkulosis sedang ini sedang di sini menunjukkan bahwa penularan tuberkulosis sudah terjadi di populasi dengan angka reproduksi antara 1,05 sampai 2. Ini menunjukkan bahwa penularan tuberkulosis di populasi harus segera diintervensi. Kemudian ada di sini warna merah, yaitu kontrol penularan tuberkulosis atau risiko penularan tuberkulosis yang sangat tinggi, dan ini perlu dikontrol dan dilakukan intervensi, di mana angka reproduksinya yaitu lebih besar dari 2, dan warna ini menunjukkan bahwa ini memang betul-betul membutuhkan intervensi. Dan yang terakhir adalah warna biru, di mana warna ini menunjukkan angka drop out, artinya di sini pasien tidak melanjutkan pengobatan dengan alasan yang tidak diketahui dengan pasti. Itu yang dapat dijelaskan tentang warna-warna ini, dan ini adalah merupakan suatu panduan bagi petugas unit TB untuk memonitor dan mengontrol penularan tuberkulosis pada pasien yang sedang menjalani rawat jalan. Jadi apabila ada peningkatan misalnya atau apabila ada risiko penularan tinggi dan sedang, maka ini perlu segera diberikan intervensi, di mana tadi petugas TB program mengunjungi pasien tersebut dan memberikan mungkin edukasi ataupun menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi sehingga terjadi kontrol penularan yang demikian. Dan apabila juga warna pink terjadi, hal seperti itu juga dilakukan kepada pasien tersebut. Dan tidak perlu dilakukan untuk semua pasien, bukan seperti program yang selama ini terjadi. Apabila misalnya untuk setiap bulannya harus dikunjungi setiap pasien ini ke rumah mereka masing-masing. Dan ini adalah Puskesmas Tigarunggu. Di sini ada di sini Puskesmas Tigarunggu. Ini yang kami dapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Itu tadi penjelasan mengenai risiko penularan atau kontrol penularan tuberkulosis di populasi. Yang kedua dari pemetaan ini juga dapat diketahui, yaitu tentang
risiko lingkungan fisik dan sosial penularan tuberkulosis. Jadi dengan adanya peta ini melalui Google Earth, maka kita dapat menempatkan pasien tersebut berdasarkan titik longitude dan latitudenya, dan kita dapat membuat titik pemetaan tersebut tepat di rumah pasien tersebut. Dengan demikian dapat kita zoom dengan zoom dari pemetaan Google Earth ini, di mana kita tahu Google Earth ini selalu diupdate, eh, dapat kita lihat bagaimana sebenarnya faktor risiko lingkungan fisiknya. Misalnya dari bentuk rumahnya, kemudian apakah rumahnya itu berada sering kebanjiran, atau juga rumahnya tersebut di tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Dari sini dapat kita deteksi secara langsung. Jadi dia mampu untuk mendeteksi bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan fisik perumahan rumah tersebut. Kita tahu kondisi lingkungan fisik ini penting untuk penularan tuberkulosis. Yang kedua adalah kita dapat melihat juga atau mendeteksi risiko lingkungan sosial. Kita tahu lingkungan sosial ini sangat penting pada penularan tuberkulosis. Di sini misalnya dapat kita ketahui seberapa padat perumahan di sini. Dengan demikian seberapa padat tadi jumlah penduduk yang ada di tempat tersebut. Apakah ada overcrowding atau tidak? Dari sini dapat kita ketahui eh, apakah penularan tuberkulosis tersebut bisa cepat terjadi atau tidak. Misalnya ini adalah perumahannya jarang, tentu penularan tuberkulosis akan sangat lambat dibandingkan pada populasi dengan jumlah perumahan yang padat dan juga jumlah penduduk yang sangat padat. Itu adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah kita dapat melakukan query dengan memanggil data pasien ini dengan mengklik di titik ini, karena ini sudah dibuat melalui program Apache, MSQL, dan HTML, maka dapat kita ketahui data-data pasien di sini, di mana nomor kasusnya adalah nomor 3, latitudenya di sini juga ada titiknya, dan longitudenya ada titiknya. Kemudian nama pasien ini Jasamin Sipayung, alamatnya Kampung Baru, time space atau mulai dia mengonsumsi obat tanggal 4 bulan 4 2023, jenis kelamin laki-laki, usia 67 tahun, status kawin, tahun sekolah kurang dari 9 tahun, riwayat imunisasi tidak ada, imunisasi BCG maksudnya, hasil tes mikroskopis atau BTA positif, kontak rumah tangga 2, berarti dalam rumah tangga itu hanya ada terdapat 2 orang selain pasien TB, pekerjaan fisik berat, pendapatan keluarga kurang dari dan sama dengan 3 juta dalam 1 bulan, kontrol pengobatan pada bulan pertama follow up 1 ini yaitu 1 berarti dia patuh, kontrol lingkungan 2 berarti dia tidak patuh menggunakan membuka jendela kamar dan membuang sekutum di wadah tertutup, kontrol pernapasan juga dia tidak patuh, berarti dia tidak patuh menggunakan masker dan juga tidak patuh menggunakan sapu tangan. Angka reproduksinya adalah 0,63. Jadi dia memang di sini berwarna hijau atau penularan tuberkulosis yang mungkin terjadi dari babat tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Itu mengenai kontrol penularan tuberkulosis. Kemudian yang kedua kita masuk ke kontrol outcome pengobatan. Ini kontrol outcome pengobatan ini yaitu hasil pengobatan yang telah dijalankan selama 6, 6 bulan. Ini juga akan dari pasien tersebut setelah diakumulasikan kontrol penularan follow up 1 sampai follow up 6, maka dibuat kontrol outcome pengobatan atau sering disebut dengan kontrol akhir dari program tersebut. Di sini juga dapat kita lihat, di sini hampir sama seperti kontrol pengobatan dengan nomor kasus yang sama seperti yang diregister di dalam TB Puskesmas.
Kemudian di sini juga ada warna. Warna putih menunjukkan pasien itu sembuh setelah pengobatan 6 bulan. Kemudian abu-abu menunjukkan pengobatan lengkap. Pengobatan lengkap artinya pada follow-up 6 pengobatan tersebut tidak lagi melaporkan dirinya ke puskesmas, tetapi pada follow-up 5 sudah tidak ditemukan BTA positif di dalam eh, dahak pasien tersebut. Kemudian ada juga di sini kebetulan tidak ada warna hitam berarti pasien tersebut meninggal, warna biru dropout, dan juga warna merah itu disebut dengan gagal kasus. Selain tadi menunjukkan identitas outcome pengobatannya, seberapa berhasil pengobatan yang telah dilakukan dalam 6 follow-up itu tadi, dapat juga mendeteksi di sini letak rumah pasien sehingga kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya juga dapat diketahui. Selain itu juga dari sini juga dapat dilihat bagaimana analisis query-nya, data-data pasien tersebut juga dapat diketahui dengan baik. Hal ini sangat penting karena inilah nantinya file eh, yang akan atau yang paling penting untuk mengidentifikasi riwayat penularan tuberkulosis. Karena kepentingan sebenarnya pembuatan model surveillance ini adalah bagaimana sebenarnya kemampuan dari model surveillance ini untuk mendeteksi kasus tuberkulosis dan juga kasus TB MDR dan juga untuk memahami bagaimana riwayat penularan tuberkulosis. Hal ini bisa diketahui nantinya bila dilakukan misalnya analisis overlay dengan kasus yang sebelumnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelumnya, sehingga apabila itu ditempelkan secara bersamaan, yaitu penampilan dua jenis peta ini secara bersamaan, apabila nanti mereka bergandengan atau berada di tempat yang sama, maka mereka dikatakan satu rumah, berarti telah terjadi penularan. Dengan demikian, dengan mengetahui data si pasien ini tadi, di sini dapat kita ketahui misalnya di sini tidak diimunisasi, mikroskopis BTA positif, dan dia sembuh. Berarti kalau dia sembuh, kemungkinan pasien yang tertular dari dia apabila berdempet nanti seperti ini di dalam peta ini, maka si pasien ini bisa dikatakan tuberkulosis aktif. Tetapi apabila misalnya ada tadi gagal kasus, maka seperti ini, yang merah ini adalah penularan gagal kasus misalnya tadi, maka pasien yang baru muncul kemungkinan besar akan menjadi TB MDR. Apabila berdekatan, maka dari pemetaan ini juga dapat kita lakukan pengukuran jarak kasus, seberapa jauh antara jarak kasus yang satu dengan jarak kasus yang lain. Selain itu juga ini berfungsi untuk melihat manajemen pengobatan, yaitu jarak kasus ke puskesmas, karena ini sangat penting. Banyak pasien tuberkulosis tidak mengambil obat ke puskesmas karena jarak yang terlalu jauh. Demikian juga sarana transportasi dapat kita lihat. Apakah sarana transportasinya dapat misalnya harus jalan kaki kah? Berapa kilometer rata-rata jarak mereka ke puskesmas, dan itu sangat mempengaruhi. Sehingga dapat kita pahami apa-apa saja yang merupakan fenomena kasus tuberkulosis ini di populasi tentunya. Itu adalah merupakan hasil penelitian kami setelah hasil uji analisis, dokumentasi kalender, dan dokumentasi kalender itulah yang menjadi instrumen pengumpul data atau sering disebut dengan kartu self monitoring dokumentasi kalender pada pasien yang akan dibagikan kepada setiap pasien, dan kartu itulah yang akan diambil kembali dan dimasukkan untuk mengukur angka reproduksi sehingga kontrol penularan tuberkulosis dan juga outcome pengobatan ini dapat digambarkan di dalam pemetaan. Prototipe ini selanjutnya pada tahap kedua penelitian akan diujikan di populasi untuk melihat efektivitas dan efisiensi program ini. Jika nantinya misalnya program ini jauh lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga petugas TB program dan juga menghemat biaya,
maka program ini akan jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan program DOTS yang dilakukan secara manual. Perlu juga diketahui bahwa prototipe ini adalah merupakan suatu novelty karena sampai sekarang belum ada ditemukan model surveillance dengan menggunakan pemetaan titik seperti ini dan sekaligus alat kontrol, monitoring, dan juga untuk meningkatkan kapasitas program penanggulangan tuberkulosis terutama itu di dalam DOTS program. Jadi dalam 1 tahun ke depan pada tahap kedua ini akan diujikan dan apabila hasilnya lebih efektif dan efisien, maka ini akan disusun dalam bentuk eh, aplikasi, dalam bentuk website sehingga akan jauh lebih mudah dioperasionalkan dibandingkan dengan menggunakan program-program yang terpisah seperti saat manual seperti ini. Dan mudah-mudahan pendanaan tahap kedua dapat diterima dan program ini di tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Demikian video hasil penelitian kami ini dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Sekian dan terima kasih.